Ulangan 29. Inilah kata-kata perjanjian yang atas perintah Tuhan dibuat Musa dengan bangsa Israel waktu mereka berada di tanah Moab. Perjanjian itu merupakan tambahan dari perjanjian yang dibuat Tuhan dengan mereka di Gunung Sinai. Mengingat kembali kebaikan Tuhan dan perjanjiannya. Musa menyuruh semua orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Kamu sudah melihat sendiri apa yang dilakukan Tuhan terhadap Raja Mesir, para pejabatnya, dan seluruh negerinya. Kamu juga sudah melihat bencana-bencana yang dahsyat, mujizat-mujizat, dan keajaiban-keajaiban yang dilakukan Tuhan. Tetapi sampai hari ini, Ia belum memungkinkan kamu mengerti semua yang kamu alami itu. 40 tahun lamanya Tuhan memimpin kamu melalui padang gurun. Namun pakaian dan sandalmu tidak menjadi usang. Kamu tidak mempunyai roti untuk makanan, air anggur atau minuman keras, tetapi Tuhan memberi segala yang kamu perlukan supaya kamu tahu bahwa Dialah Tuhan Allahmu. Dan ketika kita sampai di tempat ini, Raja Sihon dari Hesibon dan Raja Og dari Basan datang memerangi kita. Tetapi kita kalahkan mereka. Tanah mereka kita rebut dan kita bagikan kepada suku Ruben, Gad, dan sebagian suku Manasye. Maka hendaklah kamu setia mentaati seluruh perjanjian ini, supaya kamu berhasil dalam segala usahamu. Hari ini kamu semua berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, semua kepala suku, pemuka, perwira, semua laki-laki, wanita, anak-anak, dan semua orang asing yang tinggal di antara kamu dan membantu kamu memotong kayu dan memikul air. Tuhan Allahmu membuat perjanjian dengan kamu, dan kamu semua berkumpul di sini untuk mengikat perjanjian itu serta menerima kewajiban-kewajibannya. Dengan perjanjian itu, Tuhan hari ini mengukuhkan kamu menjadi bangsanya, dan Ia menjadi Allahmu seperti yang dijanjikannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak, dan Yakub. Perjanjian itu dengan segala kewajibannya dibuat Tuhan bukan dengan kamu saja, tetapi dengan setiap orang yang pada hari ini berdiri di sini, di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan keturunan kita di masa depan. Akibat-akibat ketidaksetiaan kepada Tuhan. Kamu masih ingat bagaimana nasib kita di Mesir dan bagaimana kita berjalan melalui negeri bangsa-bangsa lain. Kamu sudah melihat patung-patung berhala mereka yang menjijikkan dari kayu, batu, perak, dan emas. Jadi jagalah, jangan sampai seorang pun di antara kamu, laki-laki atau perempuan, keluarga atau suku yang berdiri di sini, berbalik dari Tuhan Allah kita untuk menyembah ilah-ilah bangsa lain. Perbuatan itu seperti akar yang tumbuh menjadi tanaman pahit dan beracun. Di antara kamu yang mendengar tuntutan yang keras itu, janganlah ada yang berpikir bahwa nasibnya akan tetap baik sekalipun ia dengan nekat mengikuti jalannya sendiri. Hal itu akan membinasakan kamu semua, orang-orang yang jahat maupun yang baik. Tuhan tidak akan mengampuni orang seperti itu. Sebaliknya, dia akan kena kemarahan Tuhan yang meluap-luap, dan segala bencana yang tertulis di dalam buku ini akan menimpa dia sampai ia dibinasakan Tuhan. Tuhan akan menjadikan dia sebuah contoh untuk semua suku Israel dan menghukum dia dengan kutuk yang disebut dalam perjanjian yang tertulis di dalam buku ini, buku hukum Tuhan. Di kemudian hari, keturunanmu dan orang asing dari negeri jauh akan melihat bencana-bencana dan penderitaan yang didatangkan Tuhan atas negerimu. Ladang-ladangmu akan menjadi padang tandus tertutup belerang dan garam. Tanahnya tak dapat ditanami dan rumput tak mau tumbuh di situ. Negerimu akan menyerupai kota-kota Sodom dan Gomora, Atma dan Zeboim yang dimusnahkan Tuhan ketika kemarahannya berkobar-kobar. Maka seluruh dunia akan bertanya, mengapa Tuhan berbuat begitu dengan negeri mereka? Apa sebab ia marah sehebat itu? Dan jawabnya ialah, karena mereka mengingkari perjanjian Tuhan Allah nenek moyang mereka, perjanjian yang dibuatnya dengan mereka pada waktu ia membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka mengabdi kepada ilah-ilah lain yang tidak mereka kenal, padahal Tuhan melarang mereka menyembah ilah-ilah itu. Itulah sebabnya Tuhan marah kepada umatnya dan mendatangkan atas negeri mereka semua bencana yang terus di dalam buku ini. Kemarahan Tuhan meledak dengan hebatnya, dan dalam kemarahannya yang besar, ia mencabut bangsa Israel dari tanah mereka dan melemparkan mereka ke negeri asing, sehingga mereka ada di sana. Ada beberapa hal yang dirahasiakan Tuhan Allah kita, tetapi hukumnya telah dinyatakannya kepada kita.
dan kita serta keturunan kita harus mentaatinya untuk selama-lamanya. Ulangan 30. Berkat Tuhan bagi umatnya yang bertobat. Sekarang kamu boleh memilih antara berkat dan kutuk seperti yang saya terangkan kepadamu. Kalau kamu sudah mengalami semua penderitaan itu dan hidup di antara bangsa-bangsa asing tempat kamu dicerai-beraikan Tuhan Allahmu, kamu akan teringat kepada pilihan yang saya berikan kepadamu. Kalau kamu dan keturunanmu mau kembali kepada Tuhan Allahmu dan dengan sepenuh hati mentaati perintah-perintahnya yang saya berikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengasihani kamu. Kamu akan dibawanya kembali dari bangsa-bangsa di mana kamu dicerai-beraikan dan dijadikan makmur kembali. Sekalipun kamu terpencar kemana-mana di seluruh bumi, Tuhan Allahmu akan mengumpulkan kamu dan membawa kamu kembali. Maka kamu dapat memiliki lagi tanah yang dahulu didiami nenek moyangmu, dan kamu akan dijadikan lebih makmur dan jumlahmu jauh lebih besar daripada leluhurmu. Kamu dan keturunanmu akan diberi hati yang penurut, sehingga kamu mencintai Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu dan dapat terus tinggal di negeri itu. Semua kutuk itu akan dijatuhkannya ke atas musuh-musuhmu yang membenci dan menindas kamu. Kamu akan kembali mentaati Tuhan dan menjalankan segala perintahnya yang saya berikan kepadamu hari ini. Tuhan Allahmu akan membuat semua usahamu berhasil. Kamu akan mempunyai banyak anak dan banyak ternak. Ladang-ladangmu akan memberi hasil yang berlimpah-limpah. Tuhan dengan senang hati menjadikan kamu makmur, seperti Ia juga senang memberi kemakmuran kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu harus taat kepada Tuhan Allahmu dan mentaati segala hukumnya yang tertulis di dalam buku ini, buku hukum Tuhan. Kamu harus kembali kepadanya dengan sepenuh hatimu. Perintah yang saya berikan kepadamu tidak terlalu sulit bagimu dan tidak juga terlalu jauh. Tempatnya bukan di langit sehingga kamu bertanya, siapa akan naik ke sana untuk mengambilnya bagi kita supaya kita dapat mendengar dan mentaatinya? Tempatnya bukan juga di seberang laut sehingga kamu bertanya, siapa akan ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita supaya kita dapat mendengar dan mentaatinya? Jangan bertanya begitu, karena perintah itu sangat dekat padamu. Kamu sudah tahu dan dapat mengucapkannya di luar kepala, jadi tinggal melakukannya saja. Hari ini, kamu boleh pilih antara yang baik dan yang jahat, antara hidup dan mati. Hari ini aku memerintahkan kamu untuk mencintai Tuhan Allahmu dan taat kepadanya serta melakukan segala hukum dan perintahnya, supaya kamu makmur dan menjadi bangsa yang besar. Tuhan Allahmu akan memberkati kamu di negeri yang tak lama lagi kamu duduki. Tetapi kalau kamu tidak taat dan tidak mau mendengarkan dan membiarkan dirimu disesatkan untuk menyembah ilah-ilah lain, pasti kamu dibinasakan dan umurmu tak akan panjang di negeri yang tak lama lagi kamu duduki. Ingatlah, hal itu sudah saya beritahukan kepadamu hari ini. Sekarang kamu boleh pilih antara hidup dan mati, antara berkat Tuhan dan kutuknya. Langit dan bumi saya panggil menjadi saksi atas keputusanmu. Pilihlah hidup, cintailah Tuhan Allahmu, taatilah Dia dan setialah kepadanya, maka kamu dan keturunanmu akan hidup dan panjang umur di negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub.